Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam alhamdulillah, wala quwata illa billah, rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para mitra PTBS, sahabat Eco Farming yang saya banggakan dan penuh semangat, juga para petani Indonesia yang senantiasa setia dengan bertaninya dan tentunya juga menggunakan eco farming original ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita untuk menghemat waktu kita langsung ke materi. Ini materinya ya seperti ada perubahan-perubahan ya nanti saya sampaikan. Ya, yang terpenting nanti ada hal-hal yang perlu saya sampaikan juga yang berkaitan dengan tadi yang di awal disebutkan berkaitan dengan waspada terhadap produk-produk eco farming original yang palsu ya. Kiat-kiatnya seperti apa supaya kita tidak terjebak seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. Sebelum kita mulai ya seperti biasa untuk mengingatkan kita semua bahwa ini sudah terjadi ya, sebuah cuplikan video nggak lama, kita setel dulu ya Pak ya, kita simak dulu. Lahan pertanian di Karawang, Jawa Barat yang mengalami penurunan tingkat kesuburan menjadi masalah serius bagi Ajud Tajrudin dan ribuan petani lainnya. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebih menjadi penyebabnya. Bayang-bayang panen melimpah pun sirna karena serangan hama yang kian resisten terhadap pestisida. Ketergantungan pupuk kimia juga menyebabkan ongkos produksi pertanian bertambah. Seiring berjalannya waktu, petani mulai mengabaikan yang namanya kesuburan lahan. Jadi saat ini kondisi tanah mayoritas di Karawang itu dangkal, ya. Artinya karena ada pengerasan dari struktur tanah itu, ya ini salah satu efek yang diberikan dari penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus ya. Tanpa adanya diimbangi dengan memberikan pupuk organik. Ya. Bahan aktif yang terkandung dalam pupuk kimia tak bisa 100% terserap tanaman. Residu yang tertinggal jika terkena air akan mengikat tanah seperti lem, sehingga tanah akan menjadi keras dan sulit ditanami. Selain keras, tanah juga menjadi asam, sehingga mikroorganisme dan hewan seperti cacing tidak bisa hidup. Akibatnya tanah tidak bisa menyediakan makanan secara mandiri dan akan semakin bergantung pada pupuk kimia. Menurut Guru Besar Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Institut Pertanian Bogor, Profesor Widiatmaka, kondisi demikian merupakan warisan dari revolusi hijau era Orde Baru. Pertanian digenjot untuk terus produktif tanpa mempedulikan keberlanjutan lahan. Pemerintah saat ini pun masih berfokus memberi subsidi pupuk tanpa tahu kebutuhan tanah yang berbeda-beda di setiap tempat. Subsidi pupuk itu sekarang ini masih seragam, tapi anggaran yang diberikan sebetulnya sangat besar, itu lebih dari 20 triliun saya untuk tahun 2020. Nah itu mestinya saran saya itu harus diatur sehingga lokasi mana memerlukan pupuk apa, ya tentu memerlukan pekerjaan tambahan ya. Lokasi mana memerlukan pupuk apa itu dispesifikkan. Saya kira perlu digalakkan tuh penggunaan bahan organik, ya penggunaan bahan organik yang memperbaiki selain sifat kimia tanah, dia memperbaiki sifat fisik dan sifat biologis tanah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sahabat Eco Farming, itulah cuplikan sepenggal kisah nyata ya, boleh dikatakan itu terjadi di kota kelahiran saya sendiri ya, di Karawang. Betapa mirisnya bahwa tanah-tanah di Indonesia secara umum maupun di daerah-daerah tertentu, karena mungkin sebelumnya sudah terlalu lama ya kita menggunakan pupuk kimia, ya begitulah jadinya, sehingga penurunan dari kesuburan itu jelas akan mempengaruhi terhadap tumbuhnya tanaman yang normal dan sehat. Oleh karenanya, sebelum kita membahas terkait dengan produk ya, saya sedikit mengupas berkaitan dengan dunia pertanian yang secara keseluruhan ya, mulai dari kita bahas berkaitan dengan tanah ya, tanah sebagai media tanam. Nah, di sini tanah ya secara umum ya
apa yang kita injak di muka bumi ini ya itu tanah namanya. Cuman untuk bisa menjadikan media tanam juga ada syarat dan ketentuannya. Nah itu kenapa kita harus mempelajari tanah itu sedemikian harus paham ya, karena layaknya manusia punya tempat tinggal. Semua makhluk hidup pasti punya tempat tinggal ya. Nah, termasuk tanaman tempat tinggalnya itu di tanah secara umum seperti itu. Nah, maka dari itu bagaimana kita bisa memposisikan tanah sebagai media tanam, rumah yang nyaman bagi tanaman. Makanya sahabat ekofarming kita perlu tahu dasarnya seperti apa, kita pahami terkait dengan media tanam. Ya kurang lebih bahwa bagian tanaman itu harus juga memenuhi syarat. Yang pertama harus memiliki rongga udara ya. Rongga udara ini ya secara alami itu adanya fauna di tanah, mereka membuat lubang ya, sehingga udara bisa masuk ya. Bahkan ya mungkin ada binatang yang ada tanah itu membuat bekasan dan sebagainya sehingga membuat rongga ya, ini seperti udara. Nah, dengan berkembangnya teknologi, tanah itu perlu dikelola. Nah, dikelola dengan cara kita mungkin zaman dulu dicangkul ya. Kalau sekarang dengan alat mesin, traktor, hand traktor, traktor besar dan seterusnya. Sehingga tanah itu akan benar-benar memiliki rongga-rongga yang cukup. Nah, dengan olah tanah inilah rongga udara bisa dimungkinkan untuk bisa syaratnya terpenuhi. Makanya syarat kita mau menjadikan media tanam mesti diolah tanah. Nah, kepentingannya yaitu supaya udara bisa masuk. Ya, salah satunya dari bagian olah tanah, bagaimana kita membalik lahan dari mulai topsoil ya kita balikan ke bawah dan yang di bawahnya kita ke atas. Nah, itu istilah membalik. Nah, ketika membalik itulah terjadilah proses sirkulasi udara. Nah, sebetulnya komposisinya 20-30%. Ini yang dikatakan sifat tanah namanya porositas atau gembur. Ya, supaya kedepannya nanti ketika ditanami, tanaman itu akan mudah akarnya berkembang. Nah, berapa kedalaman akar, disitulah berapa kedalaman olah tanahnya. Seperti itu. Yang kedua, kita juga butuh yang namanya air. Jadi yang namanya tanah tanpa air, ya nggak bisa dikatakan memiliki sifat kesuburan, karena air itu sebagai pelarut juga sebagai membuat kelembaban ya dalam tanah. Ada istilah air tanah, ada air irigasi dan sebagainya. Ya intinya nanti air itu akan meresap ke tanah. Nah, seberapa lama tanah itu bisa menyimpan air. Nah, disinilah perlunya ada pemahaman bahwa tanah yang subur itu mesti ada kandungan air. Minimal kelembaban tanahnya bisa kita ukur ya. Nah, berapa persen air yang dibutuhkan ya antara 20-30%. Jadi kalau namanya di dunia pertanian tanpa air, ya rasanya sulit tanaman itu bisa tumbuh baik, tumbuh sehat dan normal. Ya. Yang berikutnya kita juga di dalam tanah itu ada istilah mineral atau bahasa lebih umumnya ada unsur hara. Ya, di situ ada makanan tanaman itu sendiri, mulai dari unsur yang paling penting yang dibutuhkan dikatakan unsur hara esensial ya, mulai di NPK, terus ada Mg, Ca, dan unsur mikro dan sebagainya. Nah ini keberadaan mineral ini terkadang kita sebagai petani tidak pernah tahu apakah sudah mencukupi, apakah kurang, apa memang sama sekali tidak ada. Itulah dikatakan tanah yang gersang, yaitu tanah yang kritis, tidak memiliki kandungan mineral sama sekali. Nah, komposisinya berapa? Itu 45-50%. Nah, yang berikutnya tidak kalah penting ya, untuk bisa mengembalikan prosesi daripada kesuburan tanah, kita butuh namanya bahan organik. Nah, bahan organik ini secara alami sudah diatur ya sedemikian rupa oleh Yang Maha Kuasa. Ada daun jatuh ke tanah, nanti lapuk menjadi bahan organik, diproseslah melalui peran mikroba. Nah, di sini antara bahan organik dengan mikroba itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau pengen tanah itu subur, bahan organiknya
cukup, mikrobanya pun juga cukup. Disitulah akan terjadi restorasi. Karena di hutan sana yang notabene tidak terjamah oleh manusia, tanaman sehat, tanaman subur, tanah pun juga banyak kandungan mineral, humus dan sebagainya. Nah, inilah rahasianya kenapa bahwa kita untuk bertani itu kita perlu paham tentang tanah. Memang tanah ada sifat fisik, sifat kimia dan sifat biologi. Sifat biologi ya diantaranya ada mikroba, ada juga fauna. Terus sifat kimianya ada mineral, unsur hara, seperti itu. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, sahabat ekofarming, penting sebelum kita melakukan bertani, tolong cek ya minimal tanah itu kondisi seperti apa. Mulai cek pH, cek kesuburan, ya lebih komplit lagi ya cek lab tanah. Jadi di situ akan ketahuan mineralnya apa saja yang ada di sana. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini satu bagian penting. Nah, yang kedua, kita akan melihat apa yang dikatakan agroekosistem. Nah, ini lebih kompleks lagi, bukan hanya tanah, tapi di situ ada tanaman, ada matahari, ada udara, ada air, juga ada termasuk hewan, binatang. Ya, di sini ada kategori, ya istilahnya bahasa di pertanian itu predator. Ya, dimaksud predator itu adalah pemangsa. Jadi di alam ini sudah tercipta dan tertata ya. Jadi adanya hama pasti ada musuhnya. Jadi ada predatornya, sehingga tidak terjadi ledakan hama atau serangan hama yang membabi buta. Kenapa? Karena saat ini bisa terjadi dikarenakan petani sering menggunakan pestisida kimia yang sesungguhnya selain mematikan hama juga musuh alami juga ikut mati. Sehingga keberadaan musuh alami itu nyaris punah, hama datang lagi tidak ada yang memangsa. Disitulah siklus alam jadi terganggu, agroekosistem mulai tidak seimbang. Termasuk di dalam tanah ya. Di dalam tanah ada yang nama cacing, tadi yang saya katakan nutrisi, mineral, nah, ada bahan organik ya. Semuanya akan satu sama lain saling menunjang ya. Makanya istilahnya agroekosistem. Agroekosistem ini supaya nanti peran aktifnya akan tetap ada ya, dibuatlah keseimbangan yang sedemikian rupa sehingga selain tanahnya tetap subur, tanamannya sehat, hama yang ada bukan menjadi hama. Jadi layaknya hidup berdampingan antara musuh alami dengan hama itu sendiri. Kan hakikatnya hama itu sesuatu yang merusak. Ya, sebetulnya bahasa merusak itu berkaitan dengan naluri maupun daripada habitat hama tersebut. Dia butuh makan. Oleh karenanya, ketika keberadaannya terlalu banyak ya, sehingga kerusakannya pun akan lebih hebat. Nah, disinilah perlu keseimbangan alam. Makanya saya menyarankan, bagaimanapun kondisi agroekosistem ini akan tetap seimbang di alam. Disinilah letaknya kunci daripada bertani itu yang sehat, ramah lingkungan. Kita alhamdulillah dengan ekofarming sedikit banyak membantu berkaitan dengan agroekosistem yang ada dalam tanah sehingga tanah akan tetap kembali subur. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sahabat ekofarming, kita lanjutkan ke materi slide berikutnya. Nah, agrosistem ini supaya ideal dan seimbang kita ada istilah tanah yang tadi saya dikemukakan di awal yang seimbang. Nah, ini memiliki sifat fisik ya, baik tekstur, struktur, sifat kimia, ya, KTK, pH, juga sifat biologi, ada bahan organik, ada bakteri dekomposernya. Sehingga di alam itu, di tanah itu sendiri akan terproses secara alami. Nah, peran daripada ekofarming ini, ya, yang notabene akan menjadikan satu daya dorong atau jadi pertambahan nilai ya, di mana mikroba yang terdapat di ekofarming ini nanti bisa mempercepat proses kesuburan tanah itu sendiri. Selain juga ekofarming mengandung nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Nah, yang kedua, ya agrosistem itu pada tanaman itu sendiri. Tadi sudah saya katakan tanaman itu unsur hara yang lengkap. Nah, mulai dari unsur hara makro primer, artinya makro itu kebutuhannya banyak dan menjadi kebutuhan utama. Nah, ini yang dikatakan NPK. Petani sudah sering banyak mengenal NPK ya.
Ya, NPK ini ada yang sifatnya alami, ada yang sifatnya sintetis, artinya kimia ya. Terus ada makro sekunder. Nah, ini makro sekunder ada sulfur, kalsium dan magnesium. Ini biasanya petani adanya di ZA atau dolomit ya biasanya kalau yang kimia. Kalau yang alaminya dari bahan-bahan alami juga banyak ya. Nah, di sini unsur makro, mikro juga berperan aktif ya, mulai dari klor, mangan, Fe, kuprum, zinc, boron dan molibdenum. Nah, ini semua menjadi syarat ya supaya tanaman itu bisa tumbuh baik, normal dan sehat. Bila kurang salah satu daripada kebutuhan nutrisinya, maka siklus hidup dari tanaman dari mulai awal tumbuh biji sampai jadi biji lagi itu setidaknya akan terganggu atau tidak optimal. Maka dari itu, alhamdulillah sahabat Eco Farming, petani Indonesia yang setia dengan menggunakan produk Eco Farming, inilah solusinya. Eco Farming menyediakan unsur hara lengkap yang dibutuhkan tanaman. Hanya mungkin perbedaannya dengan pupuk lain dalam kadarnya saja. Oleh karenanya nanti di dalam session berikutnya saya jelaskan mengenai bagaimana menghitung dosis supaya nanti akan tepat sasaran dan tentunya produksinya akan lebih optimal. Yang terakhir dari agrosistem ini kita tahu ada unsur lain ya seperti air, udara, oksigen, iklim, cuaca. Nah, ini semua efek daripada penggunaan eco farming ini akan terpelihara dengan baik kualitasnya, terutama air, karena air jadi kebutuhan dasar tanaman. Jadi tidak ada ceritanya tanaman tanpa butuh air. Semua tanaman butuh air, apalagi tanaman yang tumbuhnya di dalam air. Ya, seperti rumput laut, aquascape. Bisa nggak dengan eco farming? Sangat bisa. Karena semua yang tumbuh, semua yang membutuhkan nutrisi itu pasti bisa. Cuma nanti metode dan cara saja yang membedakan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sahabat Eco Farming, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, ini komposisi dasar ya, yang sudah pernah saya sampaikan di slide berikutnya. Yang mulai tanaman sawit, jagung, padi, sayuran, termasuk tanaman hias. Semuanya butuh unsur hara makroprimer, juga unsur hara makrosekunder, termasuk juga unsur hara mikro. Ya, ini semuanya kebutuhan dasar. Jadi sebetulnya kebutuhan unsur hara itu yang ada di dalam eco farming ada dibutuhkan oleh tanaman. Itu ada di udara ya seperti karbon, hidrogen dan oksigen. Termasuk ke dalam air. Air itu bukan sebuah rangkaian kimia ya, senyawa kimia namanya H2O. Itu juga unsur dari unsur hara juga yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, ini gambaran bahwa unsur hara itu hampir semua tanaman membutuhkan. Bapak sekalian, kita masuk ke materi ya yang berkaitan dengan eco farming original, di mana eco farming original ini merupakan pupuk organik super aktif ya, berupa nutrisi atau makanan bagi tanaman secara lengkap plus mengandung bioaktivator. Ini bentuknya seperti ini. Ya, ini ada SK-nya, juga ada LSO ya, bahwa ini keorganikan ini akan dijamin oleh satu lembaga independen ya, dalam ini Organik Indonesia. Nah, ini saya selaku agronomis PT Bandung Inovasi Organik. Saya berharap bahwa kehadiran eco farming original ini menjadi solusi cerdas petani, yang mana menjadikan sebuah doa kita semua, lahan akan subur, petani terus makmur. Mungkin inilah impian para petani Indonesia, ya semakin hemat dalam menggunakan biaya produksi. Mari kita gunakan pupuk organik, bertani sehat, bertani organik tentunya bertani yang berkelanjutan, yang akan bisa diberikan kita ke depan. Mari kita mulai dari saat ini, mulai dari hal kecil, sosialisasikan kemanapun para mitra, khususnya mitra PT BES, memperkenalkan pupuk ini sampai ke pelosok dan sebagainya. Untuk lebih lanjut, barangkali para mitra yang ingin berkonsultasi dengan saya, silakan mampir di channel YouTube saya Haji Mang Munir.
Di sana insya Allah segala bentuk pertanyaan ya kami akan bantu solusi, menjawab dari komentar ataupun dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian akan ditayangkan ke channel YouTube saya. Oke, baik Bapak sekalian, kita akan lebih mengenal mendalam bahwa eco farming original ini merupakan pupuk ya berbahan organik, artinya bahan alami dengan komposisi nutrisi yang lengkap sesuai dengan kebutuhan tanaman. Bahkan bisa menjadi suplemen ternak dan ikan. Nah, dikatakan eco farming ini super aktif karena dilengkapi dengan bakteri positif yang berfungsi yang pertama sebagai biaktivator, di mana proses perbaikan sifat fisik, sifat biologi, dan sifat kimia akan terus-menerus dilakukan, dan itu akan menjadi satu perawatan kesuburan tanah secara optimal. Ya, makanya yang pertama dilakukan aplikasinya adalah ke tanah. Ya, nanti selanjutnya bisa diaplikasikan melalui daun maupun melalui injeksi batang ataupun melalui jaringan silet. Dikatakan bakteri positif untuk khususnya ternak maupun ikan itu fungsinya jadi probiotik, di mana prebiotik ini dalam rangka meningkatkan keseimbangan fungsi dalam proses pencernaan pakan ternak dan ikan, di mana bobot daging, kesehatan ternak akan tetap terjaga dan terpelihara. Inilah anak bangsa ya yang telah memberikan satu kontribusi karya yang sangat luar biasa. Eco farming ini menjadi solusi cerdas bagi petani Indonesia. Semoga aja ini menjadi satu harapan bagi petani Indonesia. Selanjutnya berkaitan legalitas, bahwa eco farming ini sudah tidak diragukan lagi berkaitan dengan legalitasnya. Yang pertama izin edar ya ataupun SK Mentan. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sekalian sahabat eco farming yang belum tahu, ini merupakan SK Menteri. Nah, ini juga ada sertifikasi organik sebagai penjamin bahwa kalau itu produk organik pasti ada sertifikasi dari Lembaga Organik Indonesia atau LSO. Kebetulan pupuk eco farming ini sudah lolos uji ya selama kurang lebih 3 tahun, dan setiap tahun diperpanjang, artinya dicek kembali dan dicek kembali. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian, sahabat kawan, jangan ragu lagi bahwa eco farming ini tidak akan pernah berubah ya, justru akan ditingkatkan kualitasnya. Di samping memang tetap sisi organik menjadi satu ciri khas bahwa eco farming murni organik dan ada sertifikat organik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan hal-hal yang sedang menjadi viral ya, karena tadi disebutkan bagaimana kita mampu mengecek gimana sih perbedaan pupuk eco farming original ya. Mohon maaf nih, eco farming nggak tertulis, jadi intinya eco farming original apakah palsu atau asli, kita akan ajari sedikit bagaimana cara ngecek berdasarkan produk yang kita terima ya. Tadi udah disebutkan di awal berkaitan dengan ciri-cirinya. Nah, ini salah satunya produk contoh ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian nanti bisa di dalam produk ini kita perlu dibuka ya. Kebetulan ini masih utuh. Nah, ini yang sudah terbuka. Nah, plastiknya sudah dibuka. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa dilihat ya. Mohon maaf didekatkan. Nah, ini kan ada barcode. Nah, barcode ini ada berarti sebelah kanan ya, sebelah kanan. Nah, ini ada nomor namanya di sini, nomor serial ya. Nanti di atasnya ini, di atas barcode yang poin 1, gosok pada bagian atas barcode, kemudian akan muncul angka PIN produk ya, jumlahnya ada 8 digit. Nah, ini perlu tahu khususnya para mitra ya. Praktek ya, nanti bisa dilihat. Nah, ini ada barcode ya sebelah kiri. Nanti ada angka ya, itu jumlahnya 11 angka. Nah, terus yang di atasnya ada yang perlu digosok, masih tertutup, itu digosok. Nah, ini contoh yang sudah terbuka ya. Nah, sudah terbuka, boleh didekatkan. Nah, itu ada angka juga, jumlahnya ada 8 digit. Nah, ini
setelah itu kita masuk ke website dari PTBes ya. Dalam ini www.bes-id cek produk, atau klik di situ, klik home base ya, terus kemudian produk dan bisnis, klik lagi cek otentifikasi produk. Nah, otentifikasi produk ini nanti akan kita lanjutkan nomor yang tadi sebelah sini ya, yang sebelah kanan ya, sebelah kanan ini boleh dicatat ya, boleh dilihat langsung, diketik di situ langsung pada bagian di otentifikasi produk. Lalu kemudian nomor PIN yang tadi digosok ya, digosok nanti dicocokkan, tinggal diketik lagi di kolom selanjutnya. Kemudian kode keamanan itu ada huruf yang berwarna biru ya, kombinasi angka dan huruf. Nah, itu dimasukkan, baru klik cek. Nah, cek produk itu akan kelihatan nanti keasliannya. Oke, kita gambarkan seperti ini. Nah, ini tadi kan perintahnya. Nah, seperti ini, Bu. Jadi di situ ada kolom yang namanya serial produk. Nah, serial produk itu adanya tadi di sebelah barcode yang sebelah kanan ya. Nanti di angkanya ada 11. Kemudian yang tadi digosok itu ada 8 angka, atau ya 8 angka dimasukkan juga di kolom di bawahnya. Nah, kemudian baru ada kode keamanan. Kode keamanan ini setiap kita buka menu itu akan selalu berubah, jadi tidak akan tetap ya. Jadi misalnya contoh di sini 4YZD4K. Nah, baru terakhir setelah itu dimasukkan angkanya, diklik cek yang tadi, kita akan melihat hasilnya. Nah, ini contoh pengisiannya ya. Ini misalkan angkanya ini, kemudian angka yang digosok tadi seperti ini. Nah, ini aja saya sudah lakukan dengan 2 kali, ini udah berubah lagi nih, namanya kode keamanan. Nanti diisikan di paling bawah ya, di bawah kolomnya, lalu diklik cek. Nah, hasil akhir akan seperti ini. Hasil dari pengecekannya seperti ini. Nah, akan kelihatan bahwa produk ini dicek oleh Anda, dan di sini ada kode transaksinya, ID transaksi, kemudian ada tanggal transaksi, ada pembelinya itu biasanya di sini yang hanya bisa beli melalui proses di website ini adalah mitra ya. Ini contoh aja, ini ada BW75E7545407. Nah, ini salah satu contoh. Jadi yang belinya ini adalah mitra. Kemudian nama produk Eco Farming. Nah, terus di keterangan di bawahnya bahwa produk tersebut sudah dinyatakan asli ya, di sini original. Nah, tapi kalau diulang-ulang terus sampai 2 kali cek dengan kode yang sama, bisa jadi nanti akan terjadi pengulangan. Nah, itu bisa menyebabkan keterangannya akan berbeda lagi. Intinya cukup sekali saja. Karena sekalipun kita sudah cukuplah bahwa setiap produk yang asli udah pasti yang membelinya itu mitra. Oleh karenanya khusus para petani yang belum mitra, ada baiknya ya bergabunglah dengan PTBes, nanti akan mendapatkan produk yang asli. Jadi yang dikatakan tadi dalam slide di awal yang disampaikan oleh Ibu Suci, itu biasanya membelinya bukan di PTBes. Artinya tidak melalui langsung ke website atau istilahnya ke aplikasi yang disediakan oleh PTBes. Nah, ini kemungkinan untuk terjadi kepalsuan atau istilah barang palsu tidak akan pernah terjadi. Dan alhamdulillah saya selaku agronomis juga kebetulan saya sebagai mitra PTBes, saya selalu mendapatkan asli. Dan ciri-cirinya tadi disebutkan oleh Ibu Suci di awal itu sudah benar sekali. Memang terkadang antara asli dan palsu itu ada beberapa perbedaan ya secara fisik ya, tapi kalau yang namanya otentifikasi ini tidak bisa dibohongi. Jadi ketika itu ada barcode-nya kemudian digosok, nomornya dicocokkan, itu tidak akan keluar nama dari pembelinya karena itu terdaftar. Jadi PTBes itu ketika kita mau order, kemudian ini akan di-scan dulu, nanti dicocokkan dengan mitra yang membeli. Nah, disitulah akan muncul bahwa pembeli daripada produk ini sesuai dengan ID yang mesan. Itu penjelasan berkaitan dengan otentikasi ya, atau keaslian daripada produk yang dibeli di
PTBS ya, baik melalui jalur mitra, ya juga mungkin stokis di daerah. Tolong diperhatikan, biasanya kalau stokis, jadi ID-nya ID stokis, bukan ID daripada mitra yang bersangkutan. Artinya nanti mitra itu menginduk kepada nomor ID daripada agen atau stokis terdekat. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sekilas bagaimana kita mengantisipasi keberadaan produk palsu. Ya, jujur ya, saya katakan bahwa produk palsu itu biasanya didapat tidak melalui PTBS. Jadi melalui online, marketplace, baik Lazada, Shopee, dan sebagainya. Itu kemungkinan besar terjadi produk palsu. Tapi kalau yang melalui PTBS, jadi tidak. Kenapa katakan tidak? Karena PT Bandung Inovasi Organik selaku produsen hanya memberikan supply atau memberikan ordernya ke PT Bandung Eko Sinergi Teknologi atau PTBS, yang mungkin Bapak Ibu sekalian sebagai mitra, kalau seandainya Bapak mau membeli langsung ke kantor pusat, dijamin tidak akan terjadi yang namanya barang atau produk palsu. Itu saja berkaitan dengan untuk pengecekan yang berdasarkan barcode ya. Kemudian kita lanjutkan juga terkait dengan materi bahwa nutrisi yang ada dalam ekofarming itu sudah melalui proses uji lab ya, uji lab di Universitas Unpad Bandung. Nah ini hasilnya. Nah ini ya kalau Bapak Ibu sekalian membutuhkan nanti bisa admin kita untuk kepentingan khusus ya, artinya tidak mungkin petani juga enggak sampai sedetail ini, Pak mana uji labnya, enggak mungkin juga, tapi setidaknya seandainya ada orang yang kritis pengen tahu hasil uji lab ya silakan ada. Kemudian juga ada hasil uji lab berkaitan mikroba, kan ekofarming mengandung mikroba atau mengandung bakteri positif. Nah apa saja? Nah ini ada ringkasannya saja ini ya, ini ada lembaran pertama dan lembaran akhir, uraiannya ada di admin ya. Nah, dari kesimpulan hasil uji mikroba ekofarming ini, kesimpulannya bahwa dalam satu cub ekofarming ya itu mempunyai kepadatan atau sebutnya koloni bakteri positif itu kurang lebih 175 miliar. Padahal untuk menjadikan syarat tanah itu subur itu butuh cuma 100 juta per 1 gram tanah. Nah, ini bayangkan 175 miliar beberapa kali lipat. Makanya jangan kaget ketika Bapak Ibu sekalian mengaplikasikan ekofarming dan di situ bahan organiknya melimpah, itu tidak sama sekali dengan pupuk kimia akan tumbuh hebat dan akan tumbuh subur. Kenapa? Inilah pekerjaan bakteri yang boleh dikatakan non-stop ya. 1 kali 24 jam, 7 hari seminggu, sebulan 30 hari. Jadi sampai kapanpun bakteri akan terus aktif. Sepanjang memang bahan-bahan bakteri yang ada dalam tanah itu mencukupi dan tersedia. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, sahabat ekofarming, manfaat ekofarming apa sih? Yang utama dan yang pertama adalah memperbaiki kualitas tanah. Tanah akan diperbaiki baik sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologinya. Sifat fisik seperti apa? Yang tadinya tanahnya keras, itu secara bertahap itu akan gembur dan mudah diolah. Terus sifat kimia, yang tadinya pH-nya itu rendah, dikatakan tanah itu asam. Nah itu dengan secara bertahap pun ekofarming mampu untuk bisa memulihkan sifat kimia, yaitu pH yang tadinya itu asam itu akan menjadi normal. Tapi tentunya perlu waktu. Kalau Bapak pengen cepat, ya bisa gunakan tambahan lain ya semacam dolomit. Tapi pupuk ekofarming pun mampu dengan catatan dosis dinaikkan, artinya ditambahkan. Yang standarnya 4-6 cub untuk sasaran media tanam atau sebut lahan bisa sampai mungkin 8 atau sampai 10 untuk mempercepat proses perbaikan tanahnya. Termasuk memperbaiki sifat biologi, di mana sifat biologi salah satunya selain bahan organik juga ada bakteri. Nah, jangan-jangan selama ini tanah-tanah di Indonesia tidak subur, kenapa? Karena bakteri yang ada dalam tanah itu selalu dimatikan. Dengan apa? Dengan menggunakan
pestisida maupun herbisida, ya pokoknya sesuatu yang merusak, sesuatu yang memang di situ akan meracuni, dan di situ juga ya bisa menjadikan bakteri yang ada di alam ini menjadi mati. Nah, oleh karenanya alangkah bijaknya kalau kita tambahkan ya, eco farming yang kaya dengan mikroba ini akan mempercepat proses perbaikan kesuburan tanahnya. Ini fungsi utama. Fungsi tambahan, artinya fungsi yang juga menjadikan satu hal yang positif dari eco farming, yaitu bisa memaksimalkan imunitas tanaman. Nah, kenapa? Apa hubungannya antara imunitas tanaman dengan pupuk? Jadi logika sederhana bahwa kalau kita makan, misalnya Bapak Ibu sekalian makan nasi, apakah itu mengenyangkan? Jelas mengenyangkan. Tapi gizinya seperti apa? Di situ hanya karbohidrat saja. Tapi kalau misalnya ada lauk pauk, ada sambal, ada sayur, stop lah, disitulah. Nah, di sini dikatakan kalau di dunia pertanian makanan tanaman itu namanya pupuk. Nah, pupuknya sudah lengkap, ada nasinya, dikatakan begitu ya, ada lauk pauk dan seterusnya. Sehingga kalau makanannya bagus, baik, kita punya energi, kita punya kekuatan itu beda dengan hanya makan seadanya. Nah, maka dari itu petani saat ini pupuk mayoritas hanya berkutat di NPK dan hanya 3 macam unsur saja. Jarang yang sampai 6 unsur atau nutrisinya sampai mikro apalagi. Oleh karenanya bahwa imunitas tanaman itu akan berkaitan dengan komposisi pupuk yang digunakan. Semakin lengkap, imunitas semakin bagus. Terus yang selain efek imunitas akan lebih bagus, juga potensi produksi atau hasil panen daripada tanaman itu akan lebih optimal atau lebih maksimal. Nah, jangan-jangan selama ini petani merasa puas dengan hasil, misalnya padi ya hanya diberkutat di 4-5 ton, itu udah puas. Fakta dari beberapa mitra yang sudah bergerilya, pelosok dan sebagainya, sampai ada di Sulawesi itu yang biasa menghasilkan cuma 3-4 ton, setelah menggunakan farming, alhamdulillah potensinya bisa maksimal, bisa mencapai 7 ton, bahkan bisa lebih. Nah, inilah yang dikatakan potensi genetik daripada tanaman itu akan semakin menguat atau semakin maksimal apabila pupuknya mencukupi dan jenisnya juga lengkap ya, baik makro, mikro itu tercukupi. Termasuk ya, ini yang menjadi hal yang positif juga, artinya memaksimalkan dari kualitas hasil panen. Kalau padi istilahnya rendemen, kalau buah-buahan rasa manisnya, juga dari kualitas tekstur buahnya lebih halus, dan intinya kualitas akan menentukan yang dikatakan harga hasil panen akan lebih baik. Nah, ini fungsi yang kedua. Yang ketiga, bahwa eco farming ini mampu mempercepat proses pertumbuhan. Artinya tanaman itu akan dipacu untuk tumbuh lebih cepat dan panen juga lebih cepat. Bukankah yang diinginkan pada petani itu makin cepat panen makin bagus? Nah, disinilah saya berharap bukan hanya di sayuran, padi, palawija, termasuk di sawit. Itu akan lebih cepat proses panen, akan mendapatkan pendapatan juga akan semakin lebih banyak. Istilahnya kalau dalam bisnis itu adalah omsetnya itu putarannya lebih cepat. Inilah kenapa di eco farming ini bisa mempercepat proses, karena di sini eco farming juga mengandung zat pengatur tumbuh. Ibarat kendaraan itu ada akselerasi, artinya ada percepatan sehingga sampai tujuan lebih singkat. Ya. Yang berikutnya, eco farming ini mampu menjadikan hemat biaya produksi. Kenapa dikatakan hemat? Karena yang tadinya petani itu menggunakan berbagai ragam pupuk, kemudian di situ ada beberapa jenis sampai ada 4 jenis. Nah, tentunya biaya angkutnya, biaya dari pupuknya itu sendiri sekarang miris sekali ya. Petani mendapatkan pupuk yang bagus itu harganya selangit lah. Boleh dikatakan pupuk itu bisa mencapai 1 sak ya, itu sampai 1 juta. Nah, ini dengan eco farming kita butuh satu aplikasi itu untuk 1 hektar dengan harga konsumen atau istilahnya harga ini 250, kalau sudah mitra seolah-olah kita mendapatkan subsidi. Nah, inilah yang dikatakan subsidi abadi.
dengan catatan Bapak Ibu sekalian bersyukur kalau sudah menjadi mitra PTBS. Bagi yang belum, silakan. Pupuk ini sangat bermanfaat. Hanya dengan satu kotak ini bisa mengaplikasi 1 hektar. Ya. Dan sudah lengkap. Jadi biar kecil tapi ini isinya sudah lengkap, padat, dan insya Allah bermanfaat. Lanjutnya, Kecil, padat, berisi. manfaat Cabai rawit. ya, manfaat kecil tapi selanjutnya ya adalah Banyak manfaatnya. kita bisa digunakan untuk ternak ya, ternak ataupun ikan. Nanti menjadi suplemen ternak dan di situ bisa dicampurkan ke air minum ataupun ke pakannya ya, nanti bisa diberikan ke ternak. Nah, selanjutnya dengan kita menggunakan eco farming, bertani, beternak akan lebih sehat dan tentunya akan menjadi satu hal yang positif, memperbaiki lingkungan, artinya ramah lingkungan. Dan satu lagi, hasil panennya itu aman kalau dimakan tanpa dicuci dulu. Ya maksudnya kan banyak kalau zaman kemarin-kemarin ya, bahkan tani itu sebelum panen disemprot dulu, Pak, kita harus mencucinya. Nah, kalau dengan menggunakan eco farming, hasil yang didapat itu sudah sehat. Artinya tanpa harus dibersihkan pun juga aman ya. Saya kira itu manfaatnya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan bagaimana mikroba eco farming bekerja ya. Nah, di sini sebagai biaktopator yang ada di situ di dalamnya ada bakteri penambat nitrogen, pelarut fosfat, perombak bahan organik, dan semuanya itu ya termasuk juga ada pembentuk GPT, prebiotik, yang akhirnya eco farming ini dengan peran mikroba ini akan memperbaiki kesuburan semakin stabil, semakin terus-menerus digunakan itu semakin bagus. Hanya proses yang berbeda-beda tergantung daripada kondisi tanah sebelumnya. Kalau kondisi tanahnya sebelumnya parah sekali, ya mungkin perbaikannya agak sedikit lama. Tapi kalau tanahnya sudah ya enggak terlalu parah, itu bisa langsung action. Artinya eco farming bisa langsung memberikan kontribusi ataupun efek yang sangat luar biasa dahsyat. Dan di sini peningkatan nutrisi tanaman pasti. Udah kamu mah jajan Perbaikan kualitas air juga. Termasuk juga di sini suplemen pakan ternak ya. Ini juga. Selanjutnya ini Bapak Ibu sekalian, ini brosur yang resmi dari PTBS ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada beberapa mungkin daripada teman-teman yang memiliki brosur yang di luar yang resmi. Mohon di sini kita gunakanlah brosur yang ada di dalam kemasan ya. Eco farming ini Bapak Ibu sekalian, sebelum kita gunakan ya ada syarat dan ketentuan bahwa eco farming ini bentuknya padatan, briket ya kurang lebih 30 gram. Nah, caranya kita larutkan dengan air. Nah, air ini ada beberapa pilihan ya, air pelarut eco farming. Yang pertama ada yang namanya air tebu. Nah, beda dengan molase. Kalau molase itu merupakan limbah daripada pabrik tebu, artinya hasil limbahnya. Kalau air tebunya langsung itu jauh lebih baik daripada molase. Nah, ini manfaatnya luar biasa untuk nutrisi bagi mikroba, juga meningkatkan efektivitas pemupukan. Artinya nutrisinya akan lebih maksimal dengan cara kita fermentasi kalau memang untuk memaksimalkan. Jadi air ini ada air yang mengandung mineral yang bagus, nah itu akan dimaksimalkan juga ya dengan menggunakan eco farming sebagai bioaktivatornya nantinya. Nah, ada air kelapa, ya ini juga mengandung GPT, terus juga ada air hujan yang mengandung mineral alami. Jadi hujan itu jelas itu mengandung unsur pupuk ya. Nah, apabila kita gunakan air hujan juga nggak masalah. Yang penting air hujannya itu langsung dari langit ya, tidak melalui genteng atau atap rumah gitu kan. Nah, di situ hujan yang baik itu yang kita mau ditampung minimal 10 menit setelah hujan pertama. Ya, kenapa dikatakan 10 menit? Karena biasanya di awal itu banyak debu yang bisa terbawa oleh air. Makanya kita harus mengendapkan dulu. Nah, terkecuali udah 10 menit ke sana itu air murni yang akan kita dapatkan. Boleh dikatakan air destilat yang sifatnya alami gitu. Yang berikutnya air biasa atau air sumur juga bisa digunakan. Ya.
Yang penting steril, tidak tercampur dengan zat kimia berbahaya, baik itu sabun, mungkin juga ada desinfektan, mungkin juga ada kaporit ataupun sejenis klorin dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada yang namanya air AC. Nah, air AC ini bersumber dari air AC ya. Dalam hal ini silakan Bapak Ibu sekalian, kalau yang memiliki AC, yang penting itu sudah AC-nya sudah diservis ya, supaya akan lebih steril lagi. Yang selanjutnya, bahwa pupuk eco farming ini, Bapak Ibu sekalian, itu memiliki sasaran yang pasti ya, yang jelas. Yang pertama sasarannya adalah tanah. Nah, tanah ini merupakan sasaran utama, di mana tanah ini akan memposisikan sebagai media tanam tadi yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa eco farming ini sasaran pertama dan yang utama adalah tanahnya, supaya akan tetap terpelihara kesuburannya ya, melalui perbaikan sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi. Kemudian polanya seperti apa? Nah, ini seperti siklus ya, seperti ini gambarnya. Jadi bahan-bahan mungkin sisa tanaman, sisa daun, mungkin juga rumput-rumput kering, itu dibenamkan, kemudian kita bisa diproses ya dengan menyemprotkan eco farming sebagai starternya, sehingga akan menjadikan tanah itu akan menjadi produsen pupuk dalam tanah lah, kurang lebih demikian. Yang kedua, sasarannya adalah tanaman itu sendiri ya. Nah, tanaman ini sasarannya bisa melalui akar ya, di mana akar adanya di tanah. Nah, oleh karenanya silakan juga bisa melalui proses disiram atau dikocor ke tanah di sekitar tanamannya. Nah, yang kedua juga sasarannya bisa melalui daun. Nah, daun ini kenapa ke daun? Karena di dalam daun atau di permukaan daun paling bawah itu ada namanya stomata. Nah, stomata itu pintu masuk nutrisi itu bisa diserap oleh tanaman. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, perlu juga saya sampaikan berkaitan dengan prinsipnya. Prinsip pemupukan eco farming ini ya, kita harus melihat di brosur tanamannya apa yang mau kita pupuk. Maka dari itu kita harus tepat jenis. Jangan sampai kita keliru, dosis untuk penggunaan cabai digunakan untuk padi misalnya, atau sebaliknya. Mungkin karena dosis padi lebih banyak daripada cabai, ketika dosis padi digunakan cabai itu enggak masalah, karena semakin banyak dosis justru semakin bagus. Tapi sebaliknya, kalau misalnya dosis cabai ya digunakan untuk padi, jelas akan kurang. Nah, disinilah mungkin agak sedikit ya permasalahan di petani, terkadang terlalu hemat sehingga dosis tidak tercapai, yang akhirnya pertumbuhan melambat. Nah, disinilah bahwa jenis tanaman memiliki jumlah dosis yang berbeda-beda sesuai ada di dalam tabel. Silakan Bapak sekalian bisa dilihat di tabel yang tadi yang saya sebutkan di slide sebelumnya. Nah, kita mengenal ada tanaman musiman, ada tanaman tahunan. Nah, ini yang membedakan. Kalau tanaman musiman itu sekali tanam, ada yang langsung panen, selesai. Ada juga sekali tanam, berkali-kali panen seperti cabai, kacang panjang, dan seterusnya. Ada tahunan, sekali tanam, berpuluh-puluh tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 10 tahun, ada bahkan ada yang 25 tahun seperti sawit. Nah, itu polanya juga harus jelas, nanti dilihat di dalam tabelnya jenisnya tanaman apa ya. Yang kedua ya, kita tepat sasarannya itu bisa melalui akar tanaman, bisa langsung lewat stomata daun, bisa juga melalui jaringan silem, artinya jaringan batang yang di dalam, bukan yang di luar. Ini masih ada beberapa mitra yang disemprot ke batang, tapi ya nggak ngefek, kecuali disuntikan ke bagian jaringan kayu. Artinya di dalam atau setelah lapisan kulit, ya kulit dari batang itu sendiri. Yang berikutnya kita juga harus memperhatikan cara ya. Cara ini yang umum ya, itu bisa disiramkan atau dikocor. Nah, cara penyiraman bisa secara merata ya, sesuaikan dengan
tingkat kelembaban tanah. Kalau tanahnya terlalu kering, sebaiknya air siramnya diperbanyak, ya. Apalagi kalau tanaman yang sudah besar, akarnya sudah dalam, mungkin proses siramnya kita perlu lubang. Nah, itu yang dikatakan lubang biopori. Silakan bisa metodenya cara biopori. Nah, yang selanjutnya juga bisa dengan cara semprot. Nah, cara semprot ini bisa ke tanah, bisa, apalagi ke daun. Kalau ke daun itu wajib disemprot. Kenapa wajib disemprot? Dikarenakan stomata daun itu sangat kecil sekali, sehingga untuk bisa menelan atau bahasanya menyerap itu perlu partikel air yang disemprotnya semakin halus, semakin bagus. Nah, yang berikutnya juga dengan cara kita injeksi batang, artinya disuntik, diinfus, silakan. Mungkin istilah suntik mungkin bagi tanaman yang lunak, ya, seperti pisang itu bisa disuntik batangnya. Terus atau misalnya tanaman keras, ya, seperti mungkin buah-buahan, juga ada sawit, kelapa, itu bisa dibor di batangnya, kemudian tuangkan larutan ekofarming. Itu caranya itu bermacam-macam, ya. Nanti tinggal pertimbangannya mana yang paling efektif, silakan dipilih saja. Nah, selanjutnya kita juga harus tepat waktu. Waktu aplikasi kita harus melihat siklus hidupnya. Tanaman itu apa tanaman tahunan, apa tanaman sekali tanam langsung panen. Nah, kalau yang di dalam brosur itu rata-rata siklus panennya itu di angka 60 hari, ya, atau istilahnya 2 bulan. Itu biasanya untuk tanaman musiman. Bagaimana kalau misalnya kita untuk tanaman tahunan? Nah, itu bisa disesuaikan selepas panen itu minimal 1 minggu itu bisa diproses, dipupuk lagi supaya nanti untuk buah berikutnya itu tetap stabil hasilnya. Nah, kebanyakan petani sudah panen tidak dipupuk lagi. Nah, makanya wajar kalau produksi kedua, ketiga, dan seterusnya itu menurun karena pupuknya yang tadi dalam tanah itu tersedia cukup, setelah dihasilkan buah, diproses menjadi buah. Nah, nanti yang di tanah itu tidak ditambahkan lagi atau tidak diproses lagi, sehingga penurunan produksi bisa terjadi. Oleh karenanya pemupukan terus rutin. Ada yang per 2 minggu sekali, ada yang seminggu sekali. Untuk tanaman tahunan itu, untuk tanaman yang sudah besar itu bisa sebulan sekali, ya. Tapi kalau untuk tanaman sayuran atau palawija cukup antara seminggu atau 2 minggu sekali. Pak, bagaimana kalau pupuk itu caranya waktunya tidak hitung hari, setiap saat aja, boleh nggak? Silahkan. Karena tanaman itu juga memakan nutrisi itu juga setiap hari. Cuman disinilah peran bakteri ini selalu menyediakan nutrisi-nutrisi yang dalam tanah itu disiapkan oleh bakteri. Nah, terus juga tepat waktu yang kedua yang berkaitan dengan waktu semprot, ya. Kalau untuk lahan itu bisa pagi, bisa sore. Kalau untuk daun itu baiknya di pagi hari, ya, sekitar jam 7 sampai jam 10. Nah, selanjutnya untuk prinsip pemupukan yaitu tepat formulasi. Nah, formulasi ini berkaitan dengan ini, ya, dosis, ya, atau konsentrasi maupun juga jumlah populasi yang dibutuhkan. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Nah, ada di slide berikutnya. Nah, cara menghitungnya bisa berdasarkan luas, ya. Rata-rata dalam brosur itu hitungannya dalam satuan hektar. Apabila Bapak Ibu sekalian, sahabat ekofarming, petani Indonesia, luas lahannya cuman katakanlah 5.000 meter persegi, atau 1 rantai misalnya, atau 1 tumbak, atau 1 bata, dan seterusnya. Itu nanti dikonversi dulu ke dalam bentuk hektar. Kalau misalnya 5.000, itu berarti 0,5, ya. 0,5 ini hitungannya. Kalau 1 hektar butuhnya 10, berarti digunakannya kali 0,5, berarti cukup 5 saja. Nah, kemudian kebutuhan itu akan dihitung, ya, berdasarkan angka konversi, kemudian tahap kalibrasi tangki semprot ataupun yang dikocor disesuaikan dengan kebutuhan saja. Jadi nggak dipukul rata. Ada yang 1 hektar itu butuh 10 tangki, ada yang 12 tangki, ada yang 12 tangki. Nah, nanti larutan ekofarm itu dibagi dengan kebutuhan untuk semprot itu berapa kali, ya, putaran ininya, tangkinya tuh ada 10 seperti itu. Oke. Nanti, ya, Bu, kalau mau bertanya nanti setelah selesai aja. 3 kali semprotnya, Pak.
Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa menghitung untuk tanaman tahunan itu dengan menggunakan jumlah pohon ya. Jumlah pohon ini itu lebih enak ya, artinya si pohon itu dalam 1 hektar ada berapa. Nah, disinilah hitungannya. Kalau untuk tanaman sawit, tanaman mangga, durian, dan seterusnya, untuk sasaran lahan, katakanlah kita ambil contoh untuk sasaran lahan itu 6 cub ya. 6 cub itu kalau dalam 1 hektar itu jumlahnya ada 100 atau 120, berarti yang 6 cub dilarutkan jadi 6 liter dibagi 100 pohon misalnya. Jadi satu pohonnya dibutuhkan 60 mili. Atau kalau 120 pohon berarti 50 mili. Nah, 50 mili ngukurnya seperti apa? Nah, itu ada di sini alat bantu ya yang tadi dijelaskan. Jadi ini tempat ini bisa menjadi ukuran. Ya, ini 50 mili sampai batas yang tutup hijaunya. Nah, ini 50 mili sampai batas ini. Tapi kalau full sampai atas, nah ini 60. Jadi bisa digunakan di satu pohon. Ini untuk tanaman tahunan ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita cara ke media tanam ya tadi saya jelaskan bisa 4, bisa 6, kemudian kita larutkan dengan 6 liter atau 4 liter. Intinya perbandingan rasio antara eco farming dengan larutan itu 1:1. Jadi kalau 6 cub berarti dilarutkan dengan 6 liter. Kalau 4 cub berarti 4 liter. Nah, kemudian setelah itu bisa langsung digunakan tanpa fermentasi, artinya 15 menit saja, atau mau difermentasi itu lebih bagus. Untuk tanah ya, itu 3 hari atau lebih lama lebih bagus. Nanti setelah itu baru diaplikasikan dengan jumlah tangki yang tadi saya sebutkan. Berapa tangki dalam 1 hektar? Nah, ini namanya volume semprot. Nah, rata-rata di Indonesia itu 1 hektar ya antara 10 sampai 12 tangki kalau di tanaman padi dan palawija. Mungkin di sawit akan berbeda ya karena permukaan daunnya lebih banyak ya. Oke, kita lanjutkan untuk sasaran daun. Nah, sasaran daun ini ya rata-rata 1, ada juga yang 1,5. Ya kita ambil contoh 1 cub per hektar misalnya. Nah, ini dilarutkan dengan 1 liter air. Nah, itu bisa disemprotkan langsung, ya cukup dikocok sampai homogen, 15 menit udah bisa disemprotkan. Dan itu dihabiskan dalam 1 hari. Jadi jangan disimpan lagi. Ya karena kita harus dihitung dulu. Tadi kan saya sebutkan cara ngitungnya seperti apa. Nah, jadi jangan sampai berlebihan. Ya terkecuali kalau kita mau disimpan lama juga nggak masalah. Yang penting prinsipnya kalau difermentasi atau istilahnya terlanjur tersimpan, nanti ketika mau kita gunakan, si botol tempat larutan biang itu dipastikan kondisinya tertutup rapat. Ya, nah itu nanti setelah dikocok-kocok tidak menimbulkan efek gas. Nah, karena gas itu mengandung efek bakar, ya, gas metan, ya gas. Nah, di situ bisa berbahaya, terutama untuk ke daun. Nah, disinilah yang kami tidak menganjurkan yang fermentasi, dalam artian ke daun sebaiknya kalau yang paling aman tanpa fermentasi. Jadi langsung 15 menit. Kalau mau digunakan dengan sistem disimpan, harus lewat dari jangka waktu fermentasi yang sempurna. Yang dimaksud sempurna ketika kita kontrol atau kita cek, dikocok-kocok, ini si larutan ini tidak menimbulkan ada tekanan udara di dalam botolnya. Nah itu aman. Dan itu dibuka tidak ada gasnya, itu aman sekali. Dan ini kalau digunakan jauh lebih hebat ya daripada yang tanpa fermentasi. Sebetulnya seperti itu. Cuman yang jadi masalah kita nggak tahu nih berapa selesainya fermentasi dalam larutan itu. Sehingga kalau tidak sabar ya disemprotkan efeknya menjadi efek bakar atau efek kuning. Ada juga ya satu lagi tidak ditambahkan gula lagi. Kalau sudah dilarutkan, cukup sekali saja. Itu pun di awal. Kalau udah tersimpan lama, tidak perlu ditambahkan lagi. Nah, ini untuk sasaran daun ya. Nah, itu juga akan disemprotkan sesuai dengan jumlah pengencer, volume semprotnya berapa. Nah, selanjutnya kita akan cara biopori ya. Ini cara biopori ini sebenarnya hanya untuk tanaman yang tahunan, yang akarnya dalam, udah tinggi. Nah,
caranya kita akan membuat lubang 4 sisi ya, depan belakang, kanan kiri. Nah, kanan 4. jaraknya itu setengah dari jarak ini pohon nih, pohonnya, terus daunnya di sini. Nah, berarti ini ujung daun ini dengan jarak pohon ini setengahnya, berarti tengah-tengah. Nah, itu berarti itu lubangnya di situ. Nah, terus untuk kedalamannya minimalnya 50 cm ya. Kalau misalnya akarnya semakin dalam ya, lebih dalam juga nggak masalah. Nanti lubang biopori itu diisi dengan sampah organik. Baik itu dari serasa atau mungkin juga rumput yang sudah mengering atau kotoran hewan, sampah dapur juga silakan. Tinggal disiramkan dengan ekofarming. Itu cara biopori ya. Selanjutnya cara injeksi batang. Nah, injeksi batang khusus tanaman keras ya, sawit. Nah, itu caranya dilubangi sawit ya, batangnya nih bagian ini ya. Ukurannya 1/4 atau setengah in. Nah, satu pohon satu lubang. Nah, terus kemudian kedalamannya itu minimal setengah ya. Jadi jangan sampai lubangnya tembus ke sebelahnya lagi, nanti bisa tumbang. Masalahnya di sana. Makanya cukup 20 cm lah ya, atau 15 cm ya kan, dilubanginya. Kemudian kemiringannya 45, jadi jangan datar. Kalau datar seperti ini nih, datar, nanti akan susah menuangkan ininya. Jadi harus miring. Jadi begini, 45 derajat. Nah, 45 derajat. Kemudian di lubang itu paling tidak dari tanah sekitar 90 sampai 100 cm, 1 meter lah ya. Intinya supaya nanti saat kita mengisi ulang itu nggak susah untuk mengisinya. Jadi jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Kenapa terlalu rendah jadi masalah? Ketika banjir nanti keisi air. Tapi kalau terlalu tinggi kita akan merepotkan untuk mengisi ulangnya. Nah, makanya dibuat rata-rata 1 meter lah. Kemudian setelah dibuat lubang, pasang paralon. Pada lubang ini diusahakan lubang bekas bor tadi itu dengan dengan paralon harus ngepres, artinya tidak goyang, tidak longgar. Makanya dipalu atau di ini supaya benar-benar tertanam secara maksimal ya, jangan sampai goyang. Nah, kemudian disiapkan tutup daripada paralonnya. Kemudian larutan ekofarming yang tanpa fermentasi atau ekofarming yang sudah dilakukan fermentasi sempurna, tinggal disuntikkan ke dalam lubang tersebut, kemudian ditutup lagi. Kita tinggal nunggu perkembangannya, rata-rata di 2 minggu sampai 4 minggu udah kelihatan perubahan yang diinginkan. Nah, disinilah yang teknologi injeksi ini layaknya kalau manusia sedang sakit, mulut sudah tidak bisa makan, diinfus. Nah, tanpa makan tetap kita merasa segar tanpa lapar. Nah, di sini pun sama, tanaman bisa kita injek atau kita infus dengan masuk ke jaringan lapisan di bawah kulit, artinya jaringan xilem. Nah, cara aplikasinya sudah jelas tadi saya sampaikan, tanpa fermentasi atau fermentasi kimia. Jadi tanpa ada air tambahan air lagi, cukup larutan biang langsung. Ya. Tuangkan 10 sampai 20 mili. Nah, ilustrasinya seperti ini, ya. Baik, Bapak sekalian, dasaran utama untuk ternak nih. Kan ternak kadang-kadang gimana nih Pak untuk ternak? Nah, yang pertama itu sasarannya ke air minum. Ya. Berapa air minumnya tergantung ternaknya berapa bobotnya. Kayak ayam, kelinci ya cukuplah. Kalau umur 1 minggu 3 cc per 1 liter. Kalau udah lewat dari 1 minggu ya berarti sekitar 5 cc per 1 liter air minum. Dengan catatan air minumnya jangan yang mengandung kaporit atau desinfektan. Nah, Pak, gimana caranya air itu kan untuk bisa tidak ada kuman atau tidak mengandung bakteri penyakit ya, Pak ya. Nah, itu tidak harus menambahkan desinfektan, cukup dipanaskan aja. Layaknya zaman dulu kita kalau minum itu dipanaskan dulu, lalu dinginkan dulu baru kita bisa minum. Insya Allah bakteri akan mati, ya terutama bakteri yang membawa penyakit. Sama prinsipnya untuk ternak ya. Itu diminumnya dan air minumnya harus steril, bersih, dan itu layak untuk minum lah ya, tidak menimbulkan dampak lain. Yang berikutnya juga bisa ditambahkan ke pakan. Nah,
di pakan ini biar meresap ke pakannya. Ini contohnya pakan ayam atau pakan burung ya. Ada kalau pakan ternak domba atau sapi itu silakan dengan kita merendam daripada rumputnya, kemudian bisa diberikan ke ternaknya. Saya kira prinsipnya seperti itulah untuk ternak ya, bahwa bisa digunakan untuk peminum dan bisa ditambahkan untuk pakan. Selanjutnya prosedurnya ini untuk ayam ya, saya kira nanti bisa disingkat tadi aja ya, sama prinsipnya seperti tadi, bisa untuk minum. Nah, jadi 1 cub itu 1 liter dilarutkannya, kemudian diberikan ke ayam dengan dosis 3-5 cc untuk ukuran ayam atau unggas atau burung yang masih berumur di bawah 1 minggu, baru menetas. Nah, beda yang sudah lewat 1 minggu, itu bisa 5-10 cc ke air minumnya. Nah, yang tadi dibuat larutan minum itu bisa juga buat dicampur pakannya. Dengan perbandingan 1 liter yang tadi buat minum bisa dicampurkan ke 5 kilo pakan. Ya, nanti akan proses percepatan daripada bobot maupun ininya bisa lebih cepat lagi. Nah, yang kedua nih juga untuk ternak domba, sapi juga sama ya. 1 cub untuk 1 liter, kemudian bisa diberikan dalam bentuk air minum juga untuk ke pakannya. Nah, semakin ternak itu semakin berat ya, bobotnya semakin seperti mungkin sapi limosin atau simental yang di atas 5 kintal ya, itu dosisnya bisa sampai 20 cc. Kalau saya boleh sedikit menyimpulkan ya, per 100 kilo ya 10 cc. Kalau misalnya sapinya sampai 1 ton ya bisa aja 100 cc gitu ya, untuk tambahan air maupun untuk pakannya. Saya kira itu yang berkaitan dengan ternak ruminansia ya. Ruminansia ini istilahnya hewan ternak yang memamah biak, artinya setelah dimakan nanti dikunyah kembali. Nah, itu istilahnya ruminansia. Yang selanjutnya ya terakhir ya berkaitan dengan tambak, nah ikan. Nah, untuk tambak ini sama ya prinsipnya 1 cub perbandingan 1:1, kemudian nanti untuk tambak yang masih baru, nah langsung semprotkan 5 cub per 1 hektar dengan kondisi kolam tidak terisi air, cukup macak-macak aja. Itu yang baru. Nah, bagi yang ternak tambak yang sudah pernah dipanen, artinya pernah dilakukan penanaman ikan, biasanya ada lumpur. Nah, lumpurnya itu bisa kita buang atau kita bisa supaya tidak terjadi pendangkalan ya, terutama karena juga kalau tidak dibuang lumpurnya selain mengandung bahan mungkin kotoran ataupun mungkin juga bisa aja nanti air kolam cepat keruh ya. Jadi sebaiknya dibuang lah, intinya seperti itu. Kemudian cek pH. Nah, kalau pH-nya asam bisa tambahkan dolomit. Kemudian seperti yang di tambak baru kita semprotkan larutan biang ekofarming atau istilahnya probiotik kalau di ternak atau di ikan. Untuk 1 hektar itu 5 cub atau 5 liter disemprotkan dalam kondisi macak-macak. Semuanya baik yang kolam baru, kolam yang lama, setelah aplikasi biarkan 2-3 hari atau maksimal 1 minggu. Setelah itu baru masuk air ya. Biasanya untuk kolam tawar ya masuk air tawar. Kalau untuk tambak udang ya air payau ataupun air asin yang sudah dicampur dengan air ini ya, air tawar ya, itu istilah air payau. Nah, kemudian setelah itu 1 minggu masuk air, biarkan dulu, jangan langsung dibibit atau ditaburkan benurnya atau bibitnya. Nanti setelah 1 minggu adaptasi air sudah terjadi, biasanya terjadi sesuatu yang tidak kita duga ya. Di situ air akan menjadi jernih, yang tadinya keruh jadi jernih, itu menunjukkan kualitas airnya semakin bagus. Nah, ketika ditambahkan bibit udang, bibit bandeng, ikan emas dan seterusnya, itu akan lebih bagus ya pertumbuhannya. Terutama plankton itu akan tumbuh baik ketika sudah diaplikasikan ekofarming ke dasar kolam ataupun ke airnya. Kemudian untuk selanjutnya setelah bibit masuk,
paling tidak seminggu sekali kita harus menyemprot ke air. Nah, penyemprotan air tidak perlu sampai tengah, cukup di pinggir saja dengan dosis 200 mili, ya 200 mili per 1 hektar. Nah, dengan interval waktu 3-4 hari atau seminggu sekali. Kemudian yang berikutnya bisa juga dicampurkan larutan biang probiotik ini ke dalam 1 liter air, nanti ditambahkan atau dicampurkan ke pakan atau pelet bagi kolam yang ditambahkan pakannya. Bagi kolam yang memang cukup mengandalkan makanan yang dialami, ya berarti tidak ada lagi aplikasi ke pakan, cukup ke airnya saja secara rutin. Tujuannya untuk merawat air supaya kualitas tetap baik, ya. Saya kira itu yang berkaitan dengan penggunaan eco farming untuk kolam, ya. Nah, ini terakhir nih untuk warning, ya, perhatian atau peringatan. Pupuk eco farming ini mesti disimpan pada tempat yang ruangan khusus, kemudian tidak terkena sinar matahari langsung. Terus juga di sini alat yang digunakan itu harus bebas dari pestisida kimia atau zat kimia. Aplikasi tidak boleh dilakukan bersamaan dengan pupuk kimia atau pestisida kimia. Terus juga yang berikutnya yang perlu diperhatikan, pelarutan dalam hal ini dalam kondisi tertutup rapat, ya, tertutup rapat. Kemudian cek gasnya, ya, jangan sampai terjadi efek gas supaya aman digunakan. Terus ada jeda waktu antara penggunaan pestisida ataupun pupuk anorganik dengan pupuk eco farming. Nah, kondisi tanah diupayakan dan harus dalam kondisi lembab, tidak kering, pH tidak kurang dari 5,5, dan tentunya eco farming akan lebih maksimal apabila bahan organik mencukupi. Dari mana saja sumber bahan organik? Bisa dari sisa tanaman difermentasi kembali atau dari sisa binatang, baik kotorannya maupun cairannya, itu bisa digunakan untuk supaya tambah maksimal dalam penggunaannya. Nah, ini ada beberapa hal juga yang perlu saya sampaikan berkaitan info terbaru, ya, di PT BES per tanggal 23 Agustus 2002, sanksi, ya, ini berkaitan sanksi pelaku undercutting price, artinya menjual di bawah harga. Karena ini sudah meresahkan, selain tadi bahasa palsu dan asli, ini ada yang lebih parah lagi, itu menjual di bawah harga. Nah, ini ada sanksi yang diberikan, itu melanggar kode etik maupun juga melanggar undang-undang, ya, dan itu perdagangan. Nanti bisa dilihat di websitenya PT BES sanksi apa saja. Nah, itu bisa kita simak juga videonya dari owner PT BES, ya. Supaya lebih cepat, saya singkat aja ke poin pokoknya. Nah, ini pesan daripada owner kita, ya, khususnya di PT BES, Pak Haji Febrian, mengatakan demikian. Silakan disimak dulu. Kita semuanya sepakat, ya, kita semuanya sepakat. Ini Pak Haji Febrian tahun yang lalu. Undercutting price. Kalau ada yang tahu siapa yang jual undercutting price, boleh lapor Japri ke saya atau ke Mas Nurkolis. Insya Allah tidak akan disampaikan pelaporannya, jadi akan kita rahasiakan. Jadi kalau ada yang tahu, misal ini jualan murah dan lain sebagainya, kami harap bisa share, ya, info tersebut ke perusahaan, ya, karena itu sangat zalim sekali, itu tidak berkah, dan itu dosanya itu nggak cuma dosa kecil gitu, karena mendolimi perusahaan dan seluruh mitra-mitra PT BES yang jumlahnya sudah banyak sekali. Jadi, Yes, betul. jadi satu hal yang krusial gitu. Jadi mulai hari ini saya sudah bentuk kurang lebih 4 orang tim. Jadi akan betul-betul menelusuri penjualan undercutting price di online. Nanti akan kita telusuri, dan saya juga minta tolong bantuan ke cybercrime di Polda Jabar. Jadi bisa di search itu, bisa ditelusuri siapa yang jualan siapa gitu. Jadi nggak main-main kita. Jadi teman-teman semuanya yang tahu atau punya kenalan yang masih undercutting price, ya siap-siap aja. Ini suratnya, ya, peringatannya nih dari owner PT BES, ya. Nah, satu lagi ini ada video yang berkaitan dengan
aturannya sama ya, saya singkat aja ke poin intinya supaya para mitra ini bisa menyimak ya. Nah ini video terakhir ya dari PTBES nih. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang ini Pak Nurholis ya, tadi Pak Haji Febrian, ini Pak Nurholis menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek orang lain akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan dengan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dan dalam pasal 102 dijelaskan bahwa setiap orang yang ikut serta memperdagangkan barang hasil tindak pidana pelanggaran merek akan dipenjara dengan penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Manajemen PTBES bekerja sama dengan pihak-pihak terkait akan memburu para pelaku pemalsuan produk dan juga para penjual barang palsu. Maka berhati-hatilah, jangan menjual produk palsu. Tim manajemen PTBES mencoba membeli produk-produk di marketplace. Dari beberapa toko yang ada, ternyata kami temukan bahwa produk yang dijual murah di marketplace adalah produk palsu. Maka berhati-hatilah, jangan membeli produk di marketplace, tapi pastikan Anda membeli produk asli langsung dari kantor PTBES atau mitra PTBES. Karena produk-produk yang dijual di marketplace adalah palsu. Terbentang luas kekayaan alamnya, juga satwa dan seisinya. Mari kita jaga kelestariannya. Oke, Terima itu saja kasih. yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam Ya, petani cerdas, amin. eco farming, lahan subur, Amin. petaninya makmur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Makmunir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Suluh Tani Cerdas dan Terampil, Eco Farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.